Saya Prodin Diana Buro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah tunanetra. Yang pertama, definisi, identifikasi, kriteria, klarifikasi, dan karakteristik anak tunanetra. Definisi adalah batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri, persamaan, dan perbedaan. Karakteristik adalah gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Di dunia ini, kita diberikan banyak anugerah oleh Tuhan. Salah satunya adalah anugerah penglihatan. Kita yang masih bisa melihat keindahan dunia ini, hendaknya bersyukur, karena beberapa orang yang mungkin ada di sekitar kita tidak dianugerahkan penglihatan seperti kita. Mereka yang tidak dianugerahi penglihatan umumnya sangat bergantung pada pendengaran, bahkan mata hatinya. Mereka bisa merasakan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa merasakannya. Mereka bisa merasakan bila seseorang di sekitar mereka bertingkah laku buruk karena intuisi mereka yang kuat. Maka kita seharusnya tidak mendiskriminasikan seseorang yang memiliki kekurangan, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan yang terdapat pada diri seseorang janganlah dijadikan alasan untuk mengucilkan mereka. Mari kita bantu dengan cara menyemangati dan membimbing mereka untuk meraih impian-impiannya. Tunanetra. Tuno dalam bahasa Jawa yang artinya rugi. Netra atau netro bahasa Jawa yang artinya mata. Tunanetra satu kesatuan yang tidak dipisahkan, yang artinya kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau tergantungnya organ mata. Tunanetra berarti rusak matanya, luka matanya, tidak memiliki mata, atau buta atau kurang penglihatan. Tunanetra itu sendiri adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang maupun berat, sehingga pada proses belajar akan bergantung kepada indera pendengaran, perabaan, dan indera lain yang masih berfungsi. Dan dalam pembelajaran membuktikan layanan khusus. Berikutnya, tunanetra secara anatomis atau fisiologis.
menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi yang menyebabkan terganggu fungsi penglihatan. Yang berikutnya adalah tunanetra secara medis dan juga tunanetra secara estetis optometris. Ketunanetraannya dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra membutuhkan pengobatan pada mata atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Yang berikutnya, ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan anatomi fisiologis sehingga terlihat jelek atau buruk dan perlu dikoreksi dengan modifikasi atau alat bantu visual. Kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang memerlukan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, lantang penglihatan sedang, dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman akibat kerusakan penglihatan. Kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, kemampuan lantang pada rendah, penglihatan pusat buruk, dan perlu alat bantu untuk membaca. Kelompok yang termasuk buta total. Yang pertama, kemampuan melihat. Yang kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau finus melalui Snellen test. Dan yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan. A. Buta. Ketunanetraan ini terdiri dari yang pertama, buta total atau total blind, yaitu mereka tidak dapat melihat sama sekali, baik gelap maupun terang. Yang kedua, memiliki sisa penglihatan atau low vision, adalah mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan terang. B. Kurang penglihatan atau low vision. Jenis-jenis ketunanetraan ini terdiri dari yang pertama, penglihatan bercak. Pengamatan pada objek ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat. Tidak ada persepsi cahaya. Ini adalah buta total. Memiliki persepsi cahaya. Pada kasus ini, biasanya mereka masih bisa melihat bentuk, tetapi tidak dapat membedakan. Misalnya, tidak bisa membedakan manusia itu, pria dan wanita. Yang berikutnya, mampu memproyeksi cahaya adalah mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk asal cahaya dan bisa melihat jari tangan yang digerakkan. Yang berikutnya, tingkat ketajaman 20 atau 20 sampai 20 atau 50. Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan tunanetra taraf ringan
dan masih dapat mempergunakan mata relatif secara normal. Kemampuan pengamatan visual masih cukup baik dan dapat mempergunakan alat bantu pendidikan secara normal. Yang berikutnya, tingkat ketajaman 20/70 sampai 20/200. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision atau protelisik. Dengan memodifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu tunanetra masih terkoreksi dengan baik. Tingkat ketajaman 20/200 atau lebih termasuk berat, tapi masih bisa menghitung jumlah jari pada jarak 6 meter, mampu melihat gerakan tangan dari instruktur, dan hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Yang berikutnya, tingkat ketajaman penglihatan 0 atau visuso, buta total, sama sekali tidak memiliki rangsangan cahaya, bahkan tidak memperbedakan gelap dan terang. Yang berikutnya, tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal. Hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit menular ke janin saat hamil, jatuh, terjadi keracunan makanan atau obat-obatan ketika sedang mengandung karena serangan virus, misalnya toxoplasma, atau orang tua yang mengalami tunanetra. Yang berikutnya, tunanetra saat proses kelahiran atau natal. Tunanetra karena kesalahan saat kelahiran, misalnya anak sungsang, proses kelahiran sehingga bayi terjepit atau kurang oksigen, atau karena bantuan alat kelahiran berupa penyedot atau penjepitan. Yang berikutnya, tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Dari bayi hingga dewasa, hal ini misalnya kecelakaan, benturan, trauma atau listrik kimia, suhu atau sinar yang tajam, keracunan, penyakit akurat yang diderita. Yang berikutnya, ketunanetraan yang dialami oleh seseorang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Keterbatasan tersebut merupakan hambatan tunanetra untuk dapat beraktivitas sesuai harapan individu tunanetra dan harapan masyarakat awas. Yang pertama, karakteristik fisik. Yang kedua, karakteristik psikis. Kekurangan penglihatan dari lahir mempunyai dampak yang mengganggu perkembangan motorik, lambat dan kasar pada keterampilan awal, kontrol otot pada kepala, leher, dan otot-otot tubuh. Ciri khas fisik tunanetra buta. Yang pertama, mereka yang tergolong buta bila dilihat dari organ matanya biasanya tidak memiliki kemampuan normal. Misalnya, bola mata kurang atau tidak berkedip,
tidak bereaksi pada cahaya. Yang berikutnya, untuk tunanetra yang tidak terlihat orientasi dan mobilitasnya, biasanya tidak memiliki konsep tubuh, sehingga sikap tubuhnya menjadi kurang baik, misalnya kepala tunduk atau tengadah, tangan menggantung layu atau kaku, badan berbentuk skelosis, berdiri tidak tegak. Yang berikut, tunanetra Lovisiem karena masih ada sisa penglihatan, biasanya akan berusaha mencari upaya rangsangan. Dalam upaya mencari rangsangan, biasanya ada perilaku yang tidak terkontrol, misalnya mengerjap-ngerjapkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, melihat ke suatu objek dengan cara sangat dekat, melihat objek dengan mencingkan mata atau membelalakan mata. Seseorang dengan albino atau glaukoma sehingga menunjukkan tingkah laku ekstrim, mereka terlihat gembira, kacau dan ceria dalam aksinya, dan verbalistis, kompulsif, dan cenderung perfeksionis. Ketidakmampuan yang berbeda antara tunanetra buta dengan tunanetra kurang lihat juga berpengaruh pada karakter psikisnya, yaitu menunjukkan kepribadian yang kaku yang disebabkan oleh yang pertama, kurangnya ekspresi dan gerak-gerik muka sehingga memberikan kesan kebekuan muka atau kekakuan wajah. Yang kedua, kekakuan dalam gerak tubuh dan tingkah laku yang merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi mobilitas dan sering juga ditemukan perilaku adatan. Yang berikutnya, tunanetra kurang lihat seolah-olah berada pada dunia lain, yaitu antara tunanetra dengan awas. Hal ini berdampak pada psikologisnya. Yang berikutnya, apabila tunanetra kurang lihat berada di kelompok tunanetra buta, dia akan mendominasi karena memiliki kemampuan lebih. Yang berikutnya, jika berada di antara orang awas, maka tunanetra kurang lihat sering merasa rendah diri karena penglihatannya tidak memiliki kemampuan seperti orang awas. Jika berada di antara orang awas, maka tunanetra kurang lihat sering merasa rendah diri karena penglihatannya tidak memiliki kemampuan seperti orang awas. Jika berada di antara orang awas, mata tunanetra kurang lihat, sering merasa rendah diri karena penglihatannya tidak memiliki kemampuan seperti orang awas. Kita akan membahas tentang penyebab terjadinya disabilitas tunanetra. Secara etiologi adalah timbulnya ketunanetraan disebabkan oleh faktor endogen dan faktor eksogen seperti keturunan, atau karena faktor eksogen seperti penyakit, kecelakaan, obat-obatan, dan lain-lainnya.
Demikian pula dari kurun waktu terjadinya ketunanetraan dapat terjadi pada saat anak masih berada dalam kandungan, saat dilahirkan, maupun sesudah kelahiran. Mengetahui sebab-sebab terjadinya ketunanetraan dalam dunia pendidikan luar biasa merupakan bagian amat penting. Bahkan, seorang pendidik akan tunanetra seharusnya mengetahui latar belakang tunanetra siswanya, ketidakberdayaan, dan biasanya dalam tahap masih merupakan reaksi emosional yang sehat. Karena dengan demikian, informasi-informasi tersebut akan sangat berguna. Dan faktor eksternal, hal yang termasuk faktor internal, yaitu faktor keturunan atau genetik, dan faktor yang erat hubungannya selama bayi masih berada dalam kandungan, seperti kurang gizi, terkena infeksi, keracunan, aborsi yang gagal, ataupun adanya penyakit kronis. Faktor eksternal adalah faktor ketika lahir atau faktor setelah lahir. Misalnya, kecelakaan, terkena penyakit sehingga kehabisan cairan, kelahiran yang dibantu alat yang mengenai saraf, kurang gizi atau vitamin, terkena racun, panas badan yang terlalu tinggi, serta peradangan mata karena penyakit bakteri ataupun virus. Adapun beberapa etiologi dari anak berkebutuhan khusus dari anak tunanetra adalah sebagai berikut. 1. Prenatal. Faktor penyebab keturunan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan, antara lain sebagai berikut. A. Keturunan. Ketunanetraan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi dari hasil perkawinan bersaudara atau sesama tunanetra atau orang tua yang mempunyai tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan antara lain retinitis pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan mundur ketunanetraan karena proses pertumbuhan dalam kandungan dapat disebabkan oleh yang pertama, gangguan waktu ibu hamil. Yang kedua, penyakit menahun seperti TBC sehingga merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan. Yang ketiga, infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena racun rubella atau cacat air dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang. Yang keempat, infeksi karena penyakit kotor, toksoplasmosis,
traukoma, dan tumor. Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indera penglihatan atau pada bola mata itu sendiri. Yang kelima, kurangnya vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga hilangnya fungsi penglihatan. Yang kedua, postnatal. Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau sebelum bayi lahir, antara lain sebagai berikut. A. Kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. B. Pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonorrhoe sehingga baksil gonore menular pada bayi yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. C. Mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya katarak, yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh. Akibatnya terlihat dari luar mata menjadi putih. Yang kedua, glaukoma, yaitu penyakit mata karena bertambahnya cairan dalam bola mata sehingga tekanan pada bola mata meningkat. Yang ketiga, macular degeneration adalah kondisi umum yang agak baik di mana daerah tengah dari retina secara berangsur membentuk. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan perifer, tetapi kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah bidang penglihatan. Yang keempat, kerusakan mata yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan, dan lain-lain. Gangguan yang terjadi pada indera penglihatannya membuat para penyandang tunanetra tak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Berdasarkan tingkat gangguan yang terjadi, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau total blind dan yang masih mempunyai sisa penglihatan atau lovusia. Meskipun alat bantu seperti tongkat atau kacamata hitam bisa membantu pasien tunanetra untuk meringankan gangguan mata yang mereka alami. Para penyandang tunanetra juga dituntut untuk bisa memaksimalkan fungsi indera lainnya agar bisa menggantikan peran indera penglihatannya yang terganggu. Contohnya saja, seperti indera peraba, penciuman, pendengaran, dan sebagainya, sehingga pasien tunanetra masih bisa beraktivitas secara mandiri meskipun di tengah kegelapan yang mereka alami. Nah, untuk mencegah terjadi gangguan pada indera penglihatan, berikut ini kami informasikan
beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya gangguan atau kecacatan pada organ mata. A. Penyebab tunanetra di masa kehamilan. 1. Tunanetra bisa terjadi akibat penyakit campak Jerman yang menyerang ibu hamil atau terutama saat kandungan berusia 1-3 bulan. Yang kedua, tunanetra juga bisa terjadi akibat penyakit sifilis yang terjadi pada ibu hamil. Biasanya, bayi yang ada dalam kandungan kemungkinan besar akan terlahir dengan kondisi tunanetra. Yang ketiga, tunanetra juga bisa terjadi akibat kecelakaan, keracunan obat-obatan zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan mengkonsumsi alkohol ketika hamil. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan janin khususnya pada bagian mata. Yang keempat, infeksi virus rubella pada ibu hamil juga bisa menyebabkan kecacatan pada bayi yang akan dilahirkan. Yang kelima, tunanetra juga bisa disebabkan oleh malnutrisi berat di tahap embrional masuk minggu ke-3 sampai ke-8. B. Penyebab tunanetra di masa kelahiran. 1. Kerusakan mata atau saraf mata pada bayi bisa terjadi akibat proses kelahiran yang sulit sehingga bayi harus keluar dengan bantuan alat vakum. Yang kedua, penyebab tunanetra juga bisa terjadi ketika sang ibu menderita penyakit gonore sehingga kuman gonokoccus atau IGO bisa menular pada bayi saat proses kelahiran. Yang ketiga, retrolenta fibroplasia dimungkinkan menjadi salah satu penyebab tunanetra sebab bayi lahir sebelum waktunya dan mendapatkan konsentrasi oksigen yang tinggi selama di dalam inkubator. C. Penyebab tunanetra di masa pertumbuhan. 1. Gangguan penglihatan juga bisa terjadi karena kekurangan vitamin A. Yang kedua, diabetes mellitus juga bisa menyebabkan kelainan pada retina. Yang ketiga, darah tinggi ternyata juga bisa membuat pandangan rangkap atau kabur. Yang keempat, serangan stroke memicu kerusakan pada saraf mata. Dan yang kelima, radang kantung air mata, radang kelenjar kelopak mata, hemangioma, retinoblastoma, serta efek obat atau zat kimiawi juga bisa pemicu kerusakan pada indera penglihatan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang mendengarnya.